Hai, kembali lagi dengan saya Maria Elizabeth Sinaga, NIM 4203111014, PSPM 20F. Nah, di sini di video part pertama ini kita akan mempelajari tentang for loop di dalam aplikasi MATLAB. Selamat menonton. Nah, seperti yang biasanya, kita membuat pendahuluan itu yaitu clear dan CLC. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagian vektor gitu. Jadi pertama kita membahas array dengan increment. Nah, apa itu increment? Yang pertama itu kita mengetik persen membuat array dengan increment. Nah, misalnya saya punya X itu increment 6.2 10, itu artinya X itu 6 sampai 10, atau kalau kita run itu kita bisa lihat di comments window 6, 7, 8, 9 sampai 10. Nah, di sana kita bisa lihat penambahan 1 dalam setiap stepnya. Nah, untuk yang kedua, misalnya dengan perubahan stepnya. Nah, misalnya Y sama dengan 8, kita buat titik 2, 18. Nah, untuk perubahan stepnya itu kita bisa membuat titik 2 lagi diantaranya itu. Misalnya kita buat misalnya di situ kita buat diantaranya titik 2 juga kan, baru titik 5 atau sama itu 0,5 bisa aja kan. Setelah itu kita run, kita bisa lihat di comment Windows. Nah, di stepnya itu jadi 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 dan 10. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya kalau kita buat di comments window itu sebenarnya kalau itu tadi yang pertama 6, 7 sampai 10 itu sama aja sama yang ini 6, 6,5 itu sama-sama double sebenarnya, tapi karena yang nomor 2 itu ada koma jadi muncul dia double-nya di situ. Tapi kalau pada dasarnya itu sama-sama aja, sama-sama double apanya. Atau lebih jelasnya sebenarnya kedua-duanya itu kelasnya double. Itulah kata-katanya yang tepat. Oke, buat penjelasan saya yang singkat tadi, sejauh ini saya berharap teman-teman atau yang menonton bisa mengerti ya. Itu untuk kita masuk ke for loop ya. Nah,
untuk yang sederhananya kita itu memakai misalnya for i. Nah, misalnya for i itu sama dengan 1 sampai atau titik 2 8. Dan ingat, untuk for selalu diakhiri dengan n. Kalau ditanya i sama dengan 1.28 itu apa? Nah, itulah yang disebut dengan kondisinya. Nah, kalau ditanya dari kondisi apa, itu kondisi dari for-nya itu. Jadi kalau misalnya for-nya itu berulang, misalnya kita ketik i. Nah, kalau kita run, nah di situ muncul di comments window di situ kan step i yang pertama 1, yang kedua itu 2, i step 3, i step sampai seterusnya. Kita ngetik atau lebih mudahnya kita misalnya di bawah kita itu ngetik display. Nah, situ kita ketik display. Nah, di sana biasanya kan dibuat stringnya itu, jadi kita isi 1 loop. Kemudian kita run. Nah, di command Windows itu kan bisa lihat misalnya i 1 step 1 itu lalu 1 loop. Nah, di situ kan sampai seterusnya i2 i4 1 loop, i5 1 loop, seperti itu. Nah, bisa diperhatikan di comments Windows, teman-teman. Nah, kalau kita lihat for i sama dengan 1 sampai 8 itu sebenarnya sudah array dengan increment yang pertama tadi. Bisa kita lihat itu i sama dengan 1, i sama dengan 2, itu sebenarnya udah array dengan increment itu. Nah, misalnya kalau sekarang kita rubah yang tadi 1 sampai 8 itu kita rubah jadi 1 sampai 8 sih, tapi rentannya itu kita tambahi jadi titik 5 atau 0,5. Tadi itu sampai 8 jadi sampai 6. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kalau kita run itu akan berubah jadi ini. Itu i 5 1 loop, i 5,5. Apa tadi? Oh, dari atas. Nah, kita lihat dari atas i sama dengan 5. Itulah jelaskan, jadi ada rentannya, jadi bisa kita katakan array dengan increment gitu. Nah, kalau teman-teman bertanya gitu, jadi sebenarnya kita gunakan aplikasi MATLAB ini dalam loop itu untuk apa? Nah, kita kasih contoh, misalkan kita ketik di sini kita misalkan kita punya persamaan. Nah, misalkan persamaan B sama dengan A pangkat 2. Nah, tadi kita misalkan itu persamaan B sama dengan A pangkat 2 ditambah 2A. Lalu kemudian kita misalkan, nah di sini ada persamaan A. Persamaan A sama dengan 2 sampai 4. Ya,
Nah, di sini kita ingin tahu nilai B-nya itu sebenarnya itu berapa gitu. Nah, maka nilai persamaan B itu kan kalau kita 2 sampai 4 itu misalnya kita kan capek menghitung satu-satu. Jadi kita pakai cara nulis for loop untuk studi kasus di atas. Nah, kita bisa gunakan di situ. Kita pertama melakukan itu variabel variabel A-nya itu tadi kan minus 2 sampai 4. Nah, lalu kita ketik B-nya itu. Nah, seperti biasanya kalau B-nya itu array kosong karena itu sama aja, mau berapa juga itu sama aja. Nah, di sini saya akan membuat array kosong. Nah, di sini nanti saya akan mengulang ini for ini, maka nilainya itu nanti akan masuk misalnya di ini saat di comments window ini kita bisa lihat. Nah, kalau kita run itu jadi 5. Nah, kita tulis length A. Kita tunggu sebentar. Terjadi masalah, mohon maaf untuk teman-teman. Nah, kita lanjut ya, kita buat yang di bawahnya itu for I. Nah, ini untuk apa lagi? Nah, kalau ditanya lagi kenapa sih kita bisa pakai for I lagi? Nah, ini for I ini adalah lokal. Jadi kalau kita pakai itu di yang lain juga nggak akan berpengaruh gitu sama program yang lain. Kemudian kita mengetik for I 1 length I X dan B itu kita buat misalnya array 1 dan jangan lupa untuk N ya, for N sama dengan itu A. Nah, kita bisa lihat di comments window-nya itu. Kita ketik B. Mohon maaf ya teman-teman, di sini agak lambat. Maaf ya, untuk aplikasinya agak ada kendala. Di sini kita ketik B1 sama dengan A1 pangkat 2 tambah 2A dalam kurung atau array 1. Nah, kita bisa lihat di comments window-nya itu. Nah, biasanya kita kan kalau di matriks itu kita biasa dengar kata plot. Jadi sebenarnya itu plot itu apa gitu. Nah, tentu plot untuk di dalam MATLAB ini akan membuat sebuah grafik.
Nah kan di situ kita bisa lihat plot yang bisa kita pilih, kita tambahin gitu apa saja. Jadi kita di sini pakai yang pertama, nanti untuk lebih jelasnya kita jelaskan di part 2. Nah, kalau kita perhatikan di situ X, kalau dalam grafik itu X biasanya kan sumbu yang di bawah, sumbu yang sejajar gitu. Nah, untuk yang Y-nya itu biasanya kan horizontal. Oke, di plot itu kan kita tulis A, B ya, atau sama dengan X, B gitu kan kalau di grafik. Nah, kalau kita run akan muncul seperti samping. Bentar ya teman-teman. Nah, ini grafiknya. Sekian part 1 dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lanjut part 2.